Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman peduli dan penyayang kucing? Semoga kalian semua sehat-sehat dan begitu juga kucing-kucing kalian ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa kali ini saya akan menceritakan tentang kucing saya berikutnya yang saya beri nama Bimbi. Beberapa tahun yang lalu, saat itu saya pulang kerja, saya ditelepon oleh salah seorang yang juga penyayang dan peduli kucing. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari dia melihat ada kucing terlantar berjenis kucing ras Persia Peknos. Kucing ini diperhatikan oleh orang yang melapor sama saya, tidak memiliki tempat tinggal, makan sembarangan, tidur lebih sering di bengkel seseorang. Sangat menyedihkan keadaannya. Lalu kemudian saya katakan, itu punya siapa? Terus yang melapor sama saya mengatakan, saya tidak tahu Bunda. Baiklah, saya bilang, kita lihat dulu beberapa hari ke depan sambil saya berpikir apakah mungkin saya mengadopnya. Setelah beberapa hari kemudian, kembali di malam hari, anak-anak yang juga peduli dan penyayang kucing dengan orang yang berbeda menelpon saya lagi. Tapi orangnya gak sama ya teman-teman, menceritakan hal yang sama pada saya. Akhirnya saya bertanya, masa iya nggak ada pemiliknya? Nggak mungkin. Saya penasaran, saya katakan, pasti kalian tahu, saya bilang gitu. Dan saya konfirmasikan kepada dua orang yang melapor ini, jawabannya sama. Ternyata Bimbi ini dulunya adalah pejantan tangguh, yang mana Bimbi dipergunakan supaya bisa mengawini kucing betina dengan anak-anak yang bagus. Mungkin supaya bisa dijual apa ya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Akhirnya Bimbi menurut cerita yang melaporkan sama saya, sering diare, tidak pernah sembuh-sembuh. Pupnya berserakan kemana-mana dan akhirnya dilepas begitu saja. Sampai akhirnya Bimbi hanya mencari makan sendiri, tempat berteduh sendiri, mencari minum sendiri. Sejak laporan itu saya terima, saya langsung bilang kepada dua anak yang melapor saya, bantu saya untuk membawa Bimbi ke klinik. Lalu Bimbi dibawa ke klinik dan ternyata setelah diperiksa, kulit Bimbi penuh dengan kutu pasir, penuh dengan kutu loncat dan sangat dehidrasi dan sangat kotor. Dan setelah diperiksa, ternyata bagian anusnya terjadi prolapsus rektum. Dokter meminta persetujuan saya untuk melakukan tindakan operasi terhadap Bimbi. Kemudian saya izinkan dokter untuk melakukan operasi karena menurut laporan dokter sangat kasihan. Prolapsus rektumnya cukup panjang, lebih kurang sekitar 4-5 cm. Ya Allah, saya kembali lebay dengan nangis, dengan berdoa.
Ya itulah, setelah Bimbi operasi dan Bimbi tetap diare, gak pernah berhenti dari diarenya. Cukup lama Bimbi dirawat pada saat itu, dan akhirnya Bimbi tidak diare lagi, tapi tetap pupnya itu cair. Dan saat itu Bimbi diizinkan pulang. Cuma ya, karena pupnya tetap cair, saya juga khawatir. Dan Bimbi kembali terjadi prolapsus rektum. Saya menghubungi anak yang melaporkan Bimbi ke saya. Saya bilang, bagaimana ini sebaiknya Bimbi? Dia sudah keluar dari klinik, tetapi karena pupnya cair, tapi tidak sering dia pup, akhirnya terjadi kembali prolapsus rektumnya. Dan anak tersebut mengusulkan sama saya, biar saya bantu bawa Bun ke klinik lain lagi. Kenapa begitu? Karena saya dengan pekerjaan saya yang padat, saya tidak bisa membawa Bimbi langsung. Akhirnya anak tersebut menjemput Bimbi dan mengantarkannya ke klinik. Sesampai di klinik dengan pemeriksaan, memang betul ternyata terjadinya prolapsus kembali Bimbi ini, dan dokter memutuskan untuk kembali dioperasi. Dokter juga menyarankan agar sebaiknya Bimbi langsung disteril, dan pengerjaan itu saya setujui. Cukup lama Bimbi dirawat di klinik tersebut, cukup lama. Dan setelah Bimbi mulai sehat, Bimbi tetap menjalani terapi di klinik tersebut. Kenapa begitu? Ternyata Bimbi tidak bisa memakan makanan yang mengandung susu terutama. Dan Bimbi juga tidak bisa memakan langsung dengan makanan yang banyak. Harus diberikan dengan cara yang sangat sedikit dan tidak terlalu sering. Pelajaran yang saya dapat dari dokter di klinik tersebut juga ada, yang mana dokter mengatakan bahwa kita para cat lover tidak boleh mengganti bolak-balik pakan makanan karena itu akan merusak saluran pencernaan kucing. Dan jika kita terpaksa ingin menggantinya, tidak boleh harus langsung mengganti dari pakan yang sebelumnya 100% diganti dengan pakan yang berikutnya. Sebaiknya teman-teman jika ingin mengganti pakan makanan kucing, konsultasikan dulu kepada dokter. Jangan main langsung-langsung ganti. Kasihan kucing teman-teman nanti. Bisa terjadi hal seperti Bimbi ini. Bimbi betul-betul sembuh setelah diterapi oleh dokter tersebut hampir lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Sekarang Bimbi sehat, tidak pernah lagi diare, dan tidak pernah lagi sampai pupnya lembek. Alhamdulillah. Hanya saja keunikan Bimbi itu adalah jika dia lapar, dia akan menatap saya sembari mengeong. Dia tahu jam makannya, dia ngerti jam berapa dia makan. Dan dia sangat paham sekali kebutuhan dirinya bahwa dia makan terlalu banyak akan membuat perutnya sakit. Dan Bimbi cukup cerdas. Baiklah teman-teman, sampai di sini kisah tentang Bimbi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.